Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar nih anak-anak yang ada di rumah? Wah, Loso Siska berharap anak-anak semuanya sama papa mama, sama Koko, sama Cece, sama Meme semua seisi rumahnya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sekarang siapa nih yang udah gak sabar mau ikut ibadah Glory Kids? Nah, Loso Siska juga udah gak sabar loh, udah seneng kali gitu, pengen ibadah, pengen mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah Glory Kids kita duduk manis ya. Kita ambil tempat yang bagus, yang nyaman. Jangan sambil tidur-tiduran adik-adik, atau sambil angkat-angkat kaki gitu ya, atau lagi di sofa gitu ya, sambil tidur-tidur, atau sambil pegang HP, sambil main game. Wah, jangan ya anak-anak. Sekarang kita mau benar-benar siapkan hati kita siapkan sikap kita yang benar untuk ibadah. Oke, semuanya duduk manis, kita berdoa membuka ibadah kita ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah Glory Kids kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan juga yang bekerja supaya kami semua bisa mengerti apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Kami juga bisa menikmati setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Glory Kids. Shalom Loso Tuti. Shalom juga Loso Lena. Shalom juga anak-anak semua yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak? Pastinya luar biasa loh Loso Tuti. Sepertinya Loso Tuti ada sukacita nih. Benar sekali Loso Lena. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Wow. Anak-anak yang manis, hari ini kita akan mau mendengarkan lagu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Mari anak-anak yang manis bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu,
semua hari-harinya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lause Tuti pernah sedih enggak? Pernah Lause, tapi kalau Lause sedih, Lause berdoa kepada Tuhan. Oh, berdoa. Setelah Lause berdoa, hati Lause tenang dan damai. Wow. Nah, Lause, Tuhan itu adalah kekuatan kita dan pertolongan kita. Amin. Jadi hari ini kita mau ajak anak-anak Glory Kids menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita nyanyikan sekali lagi ya dengan semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Lause, Ya. Lause boleh ceritakan enggak bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada Lause? Oh, Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan Lause. Banyak kebaikannya nggak terhitung. Tapi salah satu contoh kebaikan Tuhan hari ini adalah ketika Lause berdiri di sini boleh memuji Tuhan di tengah pandemik ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi kita ajak anak-anak untuk menyanyi Tuhan Yesus baik. Anak-anak boleh bertepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lausa Tuti. Anak-anak yang manis, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan juga pikiran. Kita duduk yang manis, duduk yang tenang. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mau menaikkan sebuah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
membagi jalanku. Anak-anak yang manis, kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat hari-hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaanmu hari lepas hari dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada setiap orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur ya Tuhan buat segala waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh bernyanyi lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kami boleh berdoa, kami boleh menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala karya Tuhan di dalam hidup kami. Di mana Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ampuni ya Tuhan dosa kami. Ampuni ya Bapa segala kesalahan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami masih kecil ya Tuhan, kami memohon pertolongan kepada-Mu agar Tuhan hadir di setiap hati kami, supaya kami anak-anak-Mu ini boleh duduk manis, boleh duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Karena ya Tuhan, firman-Mu lah menjadi pelita bagi hidup kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan yang selalu mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapa yang udah gak sabar nih mau dengerin cerita Alkitab hari ini? Ayo angkat tangan. Nah lo juga udah gak sabar pengen dengerin gitu ya, pengen tahu apa ya yang mau kita dengarkan hari ini. Nah anak-anak semua sekarang duduk manis ya, semua duduk manis ya. Kita akan dengarkan cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus yang dicobai iblis. Nah penasaran kan gimana ya ceritanya Lause? Nah anak-anak simak baik-baik dulu ya video ini. Cerita kita terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Anak-anak yang di rumah yang udah bisa baca Alkitab juga boleh tuh buka Alkitabnya, dibaca gitu ya. Sambil kita lihat nih videonya. Buat anak-anak yang belum bisa baca Alkitab, gak apa-apa, kita nonton sama-sama video ini dulu ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah.
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, anak-anak, tadi kita udah denger kan? Kita tadi udah nonton tuh videonya. Aduh, anak-anak, kasihan kali ya. Tuhan Yesus, Tuhan kita dicobai sama si iblis. Memang si iblis itu tuh jahat kali, anak-anak. Tadi kita udah lihat ya, anak-anak ya. Pas tadi Tuhan Yesus tuh dikatakan apa, anak-anak? Puasa ya. Dia puasa 40 hari 40 malam. Aduh, kalau Lause puasa 1 hari aja, waduh, itu perut udah bunyi-bunyi tuh. Anak-anak udah lapar kali. Nah, ini Tuhan Yesus 40 hari loh, 40 malam gak makan, gak minum. Aduh, itu laparnya gimana tuh ya. Nah, pas Tuhan Yesus lagi lapar-lapar nih, anak-anak, tiba-tiba si iblis yang jahat itu tuh datang mencobai Tuhan Yesus. Dia datang menggoda Tuhan Yesus tuh ya. Kita tadi sudah dengar si iblis tuh ngomong tuh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, katanya kan kamu anak Allah. Nah, kalau kamu anak Allah, beneran anak Allah, tuh kan ada batu tuh di situ, ada batu-batu tuh, banyak tuh batu-batu. Nah, coba kamu ubah batu itu jadi roti gitu. Si iblis ini ya, memang tukangnya suka goda-goda orang gitu ya. Tapi anak-anak, kita lihat, apakah Tuhan Yesus ikut perintah iblis? Apakah Tuhan Yesus ikut apa kata iblis? Enggak ya, enggak sama sekali. Tuhan Yesus langsung tolak tuh si iblis. Si iblis yang jahat, pergi, kamu sana. Ada tertulis loh, manusia itu tuh bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, firman yang keluar dari Tuhan Allah gitu. Bukan dari roti saja, tapi dari firman. Lo udah pergi sana. Kamu jauh-jauh, jangan deket-deket aku gitu. Nah, tapi ya anak-anak, dasar ya si iblis ini memang jahat. Kerjaannya itu tuh menggoda manusia, menggoda kita, mencobai kita supaya kita itu tuh jauh dari Tuhan, supaya kita itu tuh tidak mengikuti kehendak Tuhan, supaya kita itu melanggar perintah Tuhan. Udah tahu Tuhan Yesus puasa, mau fokus ke Tuhan, diganggu sama si iblis. Memang si iblis ini ya. Nah, si iblis ini tuh memang jahat. Dia nggak menyerah ternyata, adik-adik. Dia datang lagi tuh ganggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa kan ke kota suci, ke atas tempat yang tinggi di bumbungan bait Allah. Terus habis itu tuh si iblis itu tuh bilang sama Tuhan Yesus,
Hei Tuhan Yesus, coba deh kamu jatuhkan dirimu ke bawah. Kan katanya kamu anak Allah. Coba jatuhkan dirimu ke bawah. Pastikan malaikat-malaikat itu yang di surga itu tuh akan menjaga kamu supaya kamu tidak terantuk pada batu, supaya kamu nggak terluka. Pasti kamu ditolong. Coba jatuhin dirimu gitu. Memang ya sih ini ya. Tapi tenang, Tuhan Yesus tidak tergoda anak-anak. Tuhan Yesus tidak tergoyahkan sama gombalan rayu-rayuan manis si iblis gitu ya. Tuhan Yesus kembali tuh bilang sama si iblis, iblis yang jahat gitu ya. Ada tertulis, kamu itu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Pergi sana, pergi gitu. Si iblis kabur lagi tuh. Anak-anak kabur gitu ya. Tapi balik lagi. Memang ya, iblis itu kerjaannya tidak pernah menyerah menggoda manusia. Jadi kita anak-anak Tuhan tuh mesti hati-hati sama si iblis. Tuhan Yesus aja dicobai, diganggu sama si iblis, apalagi kita gitu ya. Nah, iblis datang lagi tuh ketiga kalinya. Tadi kan udah ya. Yang pertama disuruh tuh Tuhan Yesus ubah batu jadi roti. Tuhan Yesus nggak kalah, dia menang gitu ya. Dia nggak taat sama si iblis. Terus yang kedua, anak-anak iblis menyuruhkan Tuhan Yesus jatuhkan dirinya gitu. Nah, Tuhan Yesus juga nggak kalah, dia menang, dia tolak tuh si iblis dengan firman Tuhan. Terus yang ketiga, iblis ini tidak menyerah, dia datang lagi, gombalin Tuhan Yesus, rayu-rayu Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Nah, Tuhan Yesus tuh dibawa tuh ke tempat yang tinggi lagi. Terus iblis, anak-anak iblis itu kasih lihat tuh, memperlihatkan semua kerajaan-kerajaan di dunia dengan kemegahannya gitu ya. Istana-istana yang mewah, pokoknya kerajaan yang indah sekali, kayak di negeri dongeng lah ya. Aduh, siapa sih yang nggak mau punya kerajaan? Kita kan kalau nonton cerita-cerita atau komik gitu ya di negeri-negeri dongeng gitu ya, kita lihat rumah princess saja kan udah bagus banget ya, udah kayak mewah banget gitu. Nah, Tuhan Yesus dikasih lihat tuh banyak kerajaan. Terus si iblis ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya akan memberikan semua kerajaan ini sama semua kekayaan kemewahan ini kepadamu, asalkan kamu sujud menyembah sama aku. Kalau kita nih ya, anak-anak ditawarin gitu ya, ini rumah yang bagus, rumah yang kayak istana gitu, yang besar sekali. Mungkin kita akan tergoda ya, senang dong dikasih rumah yang besar banget gitu. Tapi puji Tuhan loh, Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak kalah kembali. Dia mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang sama si iblis, iblis, kamu memang itu jahat sekali gitu ya. Ada tertulis loh bahwa kamu itu harus menyembah kepada Tuhan Allah saja, dan kepada Dia saja kamu harus berbakti. Bukan saya tunduk menyembah kamu, enak aja gitu ya, kata Tuhan Yesus. Terus si iblisnya kabur deh, lari deh. Gak tahu aja ya Tuhan Yesus itu berkuasa, dia Tuhan gitu ya. Berani-berani datang cobain Tuhan Yesus gitu ya. Memang si iblis ini jahat, dan iblis itu selalu suka mengganggu kita anak-anak. Nah anak-anak, jadi dari cerita tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, kita bisa belajar apa ya Lause Siska gitu ya. Nah anak-anak, pertama ingat ya anak-anak, iblis itu kerjaannya suka mencobai kita anak-anak Tuhan. Apalagi anak-anak Glory Kids kan anak-anak yang manis-manis, yang taat-taat sama firman Tuhan gitu ya, yang rajin ibadah.
Tapi si iblis itu kerjanya suka menggoda kita, gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati dengan rayuan-rayuan iblis, karena iblis itu tuh suka rayu kita, gangguin kita anak-anak. Misalnya nih ya, kita pulang dari sekolah, kita dikasih tugas sama Lause, sama Miss di sekolah. Kita mau kerjain, tiba-tiba si iblis datang, bisik-bisikin ke kita gitu ya. Udah, jangan kerjain tugasnya, udah tidur aja dulu. Atau udahlah nggak usah kerjain tugasnya. Nah, kamu minta tuh HP di mama, atau buka tab, nonton di situ, lihat video di YouTube, atau main game aja. Kan lebih enak, lebih seru main game daripada kerja tugas. Kan gitu ya, suka gangguin kita, suka cobain kita kayak begitu, gitu ya. Atau nih anak-anak, misalnya nih kita mau bantu orang tua gitu ya. Kalau kita sudah selesai main, biasanya kan mainan kita berantakan di lantai gitu ya. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita kan yang main, kita rapikan supaya kita bantu mama di rumah, biar mama juga kerjaannya ringan, gak capek gitu ya, karena kita bantuin dia. Kita habis main, beresin mainan kita. Nah, kadang-kadang kan si iblis ini suka gangguin kita, cobain kita, godain kita, rayu-rayu kita kan. Udah, gak usah diberesin, udah kamu pergi main aja. Nanti biarin mama kamu aja yang beresin tuh mainan. Nanti kamu aja atau papa aja yang beresin. Pokoknya kamu tinggalin aja berantakan, kamu keluar aja, keluar rumah main gitu. Kan lebih enak main daripada harus capek-capek beresin mainan di rumah. Si iblis kan kadang suka gitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, kalau misalnya nih kita dicobain iblis kayak begitu, kita harus ngapain dong Lause Siska gitu ya, supaya kita tuh kayak Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis. Karena tadi kita lihat kan anak-anak, Tuhan Yesus walaupun dia dicobain iblis, ditawarkan hal-hal yang bagus, yang menggiurkan, yang lebih menarik gitu, dia nggak kalah. Tuhan Yesus menang dari pencobaan dan dia tidak berbuat dosa. Dia tetap fokus ke Tuhan, tidak ikutin kata si iblis, karena si iblis ini tuh memang jahat, kerjaannya suka menggoda manusia, menggoda anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi cobaan itu, godaan itu anak-anak dipakai sama si iblis untuk menipu kita. Jadi kita tidak jadi menaati perintah Tuhan atau tidak mengikuti perintah Tuhan gitu ya. Kan kayak misalnya tadi gitu ya, Tuhan kan minta kita anak-anak yang manis itu tuh rajin, jangan jadi anak yang malas. Tapi si iblis kadang suka ya goda-goda kita, jadinya kita jadi malas gitu ya, nggak ngerjain tugas gitu, lebih banyak main, nonton gitu ya, main game daripada kerja tugas. Nah, Tuhan Yesus nggak mau tuh kayak begitu. Tuhan Yesus mau kita itu juga seperti Dia, dan kita bisa anak-anak di rumah bisa seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan cobaan, godaan, tipu rayuan si iblis. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita digoda sama si iblis, aduh cepet-cepet deh, kita harus cepet-cepet berdoa, minta tolong sama Tuhan. Kita cepet-cepet berdoa, Tuhan tolong gitu ya, supaya saya tidak tergoda dengan rayuan si iblis gitu. Atau misalnya nih malam-malam kita udah mau tidur gitu kan, udah tahu oh sebelum tidur saya harus berdoa, minta perlindungan sama Tuhan. Tapi pas kita udah mau berdoa, tiba-tiba kadang si iblis godain kita, gak usah berdoa, langsung tidur aja, kan kamu udah capek. Nah, terus kita langsung tidur aja, gak berdoa. Kita udah kalah deh, kita gak jadi menang deh kayak Tuhan Yesus, dia selalu menang. Jadi anak-anak yang manis yang ada di rumah,
kalau kita dirayu sama iblis, dicobai sama iblis, digoda-goda sama si iblis, cepat-cepat berdoa, minta tolong sama Tuhan gitu ya, supaya Tuhan kasih kita kekuatan dan keberanian supaya melawan si iblis, supaya kita tidak mengikuti kata-kata iblis dan kita bisa keluar menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, demikian cerita Alkitab yang tadi kita bisa dengarkan. Nah, sekarang anak-anak, coba yang di rumah yang punya Alkitab boleh buka ya Alkitabnya, atau nanti boleh minta tolong sama papa mama untuk bukain ya. Kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita minggu ini ya. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Matius 4 ayat yang keempat. Ya, Matius 4 ayat yang keempat. Lausa Siska bacain ya ke kita. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi anak-anak terus ingat ya, kalau kita mau menang melawan cobaan dari iblis, kita harus pakai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan Alkitab itu jangan didiamkan aja. Kita harus sering baca firman, dengerin firman gitu ya, berdoa saat teduh gitu ya, ikut ibadah Glory Kids, supaya kalau kita dicobai iblis, kita punya kekuatan untuk melawan si iblis. Oke, anak-anak semuanya, kiranya firman Tuhan hari ini kita bisa benar-benar lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, kita akan berdoa menutup ibadah kita ya. Anak-anak duduk manis lagi. Kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, dengarkan, bahkan bahas Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk kami bisa bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Tuhan, kiranya Tuhan yang mampukan setiap kami, anak-anak Tuhan di Glory Kids, untuk bisa melawan setiap cobaan dan godaan si iblis yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin menjauhkan kami daripada Tuhan, yang ingin membuat kami melawan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Tuhan Yesus yang keluar sebagai pemenang. Kiranya Tuhan yang mampukan kami. Ini kami Tuhan, ini ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami ini. Berkati setiap anak-anak Glory Kids, mampukan mereka di dalam belajar, baik online atau mereka yang sudah onsite di sekolah. Biar Tuhan yang lindungi mereka, lindungi juga papa mama mereka, isi rumah mereka, supaya kami semua tetap sehat dan tetap bersukacita hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.